Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dengan NPM 2478226, kelas TRI 3A. Di sini saya akan membuat video hands-on 3.4.5 packet tracer configure trunks. Langsung saja, di sini terdapat addressing table, objective, background, dan instruksinya. Bisa kita lihat di sini terdapat addressing table, lalu objektifnya terdapat dua, yaitu memverifikasi VLAN, yang kedua mengkonfigurasi trunk. Lalu terdapat background yang dimana trunk diperlukan meneruskan informasi VLAN antar switch. Port pada switch bisa berupa port akses atau port trunk. Port akses membawa lalu lintas dari VLAN tertentu yang ditetapkan ke port tersebut. Port trunk secara default merupakan anggota dari semua VLAN. Oleh karena itu, port ini membawa lalu lintas untuk semua VLAN. Pada aktivitas ini, kita berfokus pada pembuatan port trunk dan menetapkannya ke VLAN asli selain VLAN default. Langsung saja, yaitu part pertama, memverifikasi VLAN. Step pertama yaitu menampilkan VLAN saat ini. Bisa kita ke S1. Jadi pada S1, kita akan menjalankan perintah yang akan menampilkan semua VLAN yang telah dikonfigurasi. Di sini kita bisa show VLAN brief. Bisa kita lihat di sini ada 10 VLAN totalnya. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa semua 26 portnya itu akses pada switch yang telah ditetapkan ke VLAN 1. Lalu selanjutnya pada S2 dan S3 menampilkan dan memverifikasi bahwa semua VLAN dikonfigurasi dan ditetapkan ke port switch yang benar sesuai dengan tabel pengamatan. Nah, sesuai dengan ini, kita ke S2. Lalu solve. Nah, bisa kita lihat ya di sini. Lalu kita lihat juga pada S3. Solve VLAN brief. Nah, sana ya. Lalu step kedua yaitu memverifikasi hilangnya konektivitas antara PC pada jaringan yang sama atau satu network. Lalu ping antara host pada VLAN yang sama di switch yang berbeda. Meskipun PC1 dan PC4 berada di jaringan yang sama, keduanya tidak dapat saling ping. Hal ini karena port yang menghubungkan switch ditetapkan ke VLAN secara default. Untuk menyediakan konektivitas antar PC pada jaringan dan VLAN yang sama, trunk harus dikonfigurasikan. Jadi langsung saja ke part kedua, yaitu mengkonfigurasi trunk. Step pertama yaitu kita mengkonfigurasi trunking pada S1 dan menggunakan VLAN 99 sebagai VLAN aslinya.
Di sini kita ke S1. Lalu kita akan mengkonfigurasi interface G0/1 dan G0/2 pada S1 untuk trunking. Kita masuk ke config T interface range G0/1 lalu switch port on access. Nah, sudah. Lalu kita akan mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai VLAN asli untuk interface G0/1 dan G0/2 pada S1. Di sini kita ke switch port trunk native VLAN 99. Ini double ini. Nah, sudah. Lalu port trunk ini membutuhkan waktu singkat untuk aktif karena protokol spanning tree, karena disebabkan oleh protokol spanning tree. Kita bisa mengklik fast forward time untuk mempercepat prosesnya. Di sini kita klik. Lalu setelah semua portnya aktif, kita akan menerima pesan syslog seperti ini. Jadi kita mengkonfigurasi VLAN 99 sebagai VLAN asli pada S1. Namun, S2 dan S3 ini menggunakan VLAN 1 sebagai VLAN asli default sebagaimana ditunjukkan oleh pesan syslog. Lalu meskipun kita memiliki ketidakcocokan VLAN asli, ping antar PC pada VLAN yang sama kini telah berhasil. Di sini kita coba ngeping. Kita ping PC 1. Kita ngeping dari PC 1 ke PC 4. 172, 17, 10, 24. Ini RTO. Nah, di sini dia masih RTO ya. Lalu kita langsung saja ke step kedua, yaitu memverifikasi trunking diaktifkan pada S2 dan S3. Jadi pada S2 dan S3 menjalankan perintah show interface trunk. Nah, di sini 0. Kita coba. So, nah ini juga kosong ya. Jadi perintah show interface trunk ini untuk mengonfirmasi bahwa DTP ini berhasil menegosiasikan trunking dengan S1 pada S2 dan S3.
Outputnya akan menampilkan informasi tentang interface terang pada S2 dan S3. Coba kita coba. So, ini juga sama. Di sini ada pertanyaan, VLAN aktif mana yang diizinkan melewati terang. Jadi yang bisa diizinkan melewati terang itu VLAN 1, 10, 20, 30, 88, dan 99. Lalu langkah ke step ketiga, kita akan memperbaiki ketidakcocokan VLAN asli pada S2 dan S3. Jadi, kita akan mengkonfigurasi 99 sebagai VLAN aktif untuk interface yang sesuai pada S2 dan S3. Nah, kita coba dulu di S2. Lalu interface G0/1 switch port mode access switch port access zone. Harusnya ini mode terang karena kita terang. Nah, lalu switch port terang natif. Nah, sudah. Lalu kita lakukan hal yang sama pada S3. SG0/2 switch port mode terang switch port terang natif VLAN 9. Nah, sudah. Lalu yang B, kita menggunakan perintah show interface terang untuk memverifikasi konfigurasi VLAN aslinya benar. Show interface terang. Nah, bisa kita lihat ya di sini terdapat port, terus modenya dan encapsulation, lalu terdapat statusnya. Bisa kita lihat ini pada G0/2 yang telah kita atur tadi, kita konfigurasi tadi. Ini modenya udah mode on dengan encapsulation 802.1Q, statusnya itu trunking dengan native VLAN 99. Kita coba ke S2. So, nah, bisa kita lihat juga di sini sama, yaitu G0/1 yang telah kita konfigurasi tadi. Dia di sini sudah mode on dengan encapsulation 802.1Q, statusnya ini trunking dengan native VLAN 99.
Lalu step keempat yaitu memverifikasi konfigurasi pada S2 dan S3. Ini kan kita coba di S2. Solve interface G0/1 terus switch port. Bisa kita lihat di sini dia namanya Gigabit Ethernet 0/1, switch portnya itu enable, administratifnya modenya itu terang, operasional modenya itu terang juga. Lalu kita coba pada S3. Solve interface G0/2 switch port. Bisa kita lihat di sini tampilannya yaitu dengan nama Gigabit 0/2, switch portnya itu enable, lalu di sini administratif modenya ini terang, terus operasional modenya juga terang. Bisa kita lihat di sini. Lalu kita coba. Pada S1 port mode. Lalu di sini kita S1. Di sini config T, lalu interface G0/1, lalu kita switch port mode terang, lalu pada G62 kita switch port mode terang. Di sini completionnya sudah 100%. Mungkin segitu aja video hands-on dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.